Nah, kita akan membahas apa langkah-langkah penting yang dilakukan oleh Rasulullah saat di Madinah. Langkah pertama adalah Nabi membuat sebuah masjid untuk tempat sholat, juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan persoalan masyarakat lain. Masjid itu di Madinah disebut dengan Masjid Nabawi. Memang sebelum sampai di Madinah, masjid berhenti di sebuah kota namanya Quba, dan di sana membuat masjid namanya Masjid Quba sebelum masuk ke Madinah. Kalau penjenengan umroh biasanya diajak mampir ke masjid itu, masjid pertama yang dibangun Nabi. Tetapi ketika kemudian masuk ke Madinah, bertemu dengan orang-orang Ansor, orang-orang penduduk Madinah yang siap mendukung, yang siap menolong, maka yang dilakukan pertama kali adalah mencari tempat untuk membangun sebuah masjid. Ini masjidnya bentuknya seperti itu, hanya kotak saja. Kotak, kemudian ada pagarnya dan ada pelepah kurma di atasnya seperti itu. Yang lainnya terbuka. Bahkan di situ konon Nabi pernah melihat ada pertandingan gulat di situ. Ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, kemudian langkah kedua, Nabi kemudian mempersaudarakan para pendatang dari Mekah, yaitu kaum muhajirin yang ikut hijrah, dan para penolong mereka yang ada di Madinah, yaitu kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan. Sebelumnya Nabi sudah mempersaudarakan orang-orang Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj yang sering bertarung, sering bertempur, sering bermusuhan. Tapi kemudian karena masuk Islam, kemudian mereka dipersaudarakan. Maka ini membangun konsolidasi, membangun sebuah pondasi kota atau kekuatan itu dimulai dengan mempersaudarakan orang-orang yang ada di sana. Nah, kemudian langkah ketiga, Nabi kemudian mengadakan perjanjian dengan suku-suku Yahudi yang ada di sekitar Madinah, yaitu ada 3 bani, yaitu Bani Qunaiqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Ini meliputi dengan membuat semacam piagam Madinah, yaitu piagam tentang membangun kebebasan, bahwa siapapun yang ada di Madinah, suku apapun, agama apapun, itu silahkan memilih, nggak masalah. Akan dijaga kebebasannya. Dan juga membangun kesepakatan, kita akan membangun pertahanan bersama dari serangan musuh di luar Madinah. Bahwa Yahudi, kemudian suku Madinah, orang-orang Madinah, itu akan bekerja sama, tidak boleh saling mengkhianati saat terjadi serangan dari musuh dari luar. Dan juga saat itu menjadi momen bahwa menguatkan posisi Nabi sebagai pemimpin Madinah, karena yang mengadakan perjanjian dipimpin oleh Muhammad, sehingga menguatkan posisi Nabi sebagai pemimpin di kota Madinah. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian berikutnya, gambaran persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ada 50 sahabat Ansor yang dipersaudarakan dengan 50 sahabat Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi. Ya, itu ada pasangan-pasangannya tuh. Di sini disebutkan. Ya, misalnya Umar bin Khattab dengan siapa? Ya, ada yang fenomenal dalam persaudaraan ini, kaum Ansor itu ternyata siap berbagi segala kepemilikannya dengan kaum Muhajirin. Jadi orang yang Madinah disebut orang Ansor karena menolong. Jadi ada Banser itu, pemuda Ansor itu pemuda yang menolong, ya. Tapi kemudian menjadi Banser, bantuan serbaguna. Ini adalah orang yang siap menolong siapapun, menolong ulama, menolong Nabi, menolong siapapun. Termasuk menolong orang-orang yang pergi dari Mekah, terusir dari Mekah karena nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa, ya. Datang ke Madinah, mereka siap menolong dan siap berbagi kepemilikan. Ya, ada kisah yang menarik, yaitu persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ini contoh gambarannya. Di mana Sa'ad begitu dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf, langsung menawarkan, "Ya Abdurrahman, aku memiliki harta, punya rumah dan punya beberapa istri. Silakan kau ambil sebagian hartaku, satu rumahku, dan silakan kau pilih satu istriku." Bayangkan itu.
wapian banget tuh itu. Luar biasa. Ini contoh saking mereka menganggap bahwa aku harus menolong orang-orang yang hijrah bersama Nabi ini. Ditawari, Masya Allah. Tapi jawaban Abdurrahman luar biasa. Tunjukkan aku pasar. Ya, beliau bukan kemudian palah aji mumpung. Wah, nah ini mumpung ini gitu kan. Tak pilih yang paling wayu, tak pilih yang paling muda, misalnya begitu. Tidak. Beliau mengatakan, terima kasih Sa'ad bin Rabi. Cukup tunjukkan di mana pasar. Karena aku ini seorang pedagang. Betul. Ya, jadi orang aji mumpung gitu kan, aji mumpung. Ini satu-satu gambaran persaudaraannya. Nah, persaudaraan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 di mana Allah berfirman, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Masya Allah. Kisah ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Jadi banyak firman-firman Allah di Al-Quran itu untuk mengabadikan momen-momen yang bersejarah, yang sangat penting. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, kemudian bagaimana cara Nabi menata masyarakat Madinah? Ini kita lihat perjuangan beliau. Yang pertama, Nabi membangun akidah atau keimanan kaum Ansor agar setara dengan kaum Muhajirin. Ya, karena levelnya jelas berbeda. 12 tahun di Mekah belajar bersama Nabi, dari di Madinah baru saja. Mesti walaupun sudah masuk Islam, tetapi dari sisi akidahnya masih perlu disamakan dengan kaum Muhajirin. Lalu beliau memimpin penduduk Madinah dengan berdasarkan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai periode Madinah ini wahyu yang diturunkan Allah mulai berbeda. Kalau saat di Mekah itu kebanyakan tentang akidah, keyakinan kepada Allah, kebesaran Allah, tentang surga, balasan yang besar. Nah, kalau sudah di Madinah ternyata ayat-ayatnya sudah berbeda lagi, berkaitan dengan hukum-hukum sosial, hukum-hukum berkaitan dengan perdagangan dan sebagainya. Maka Nabi mulai mengatur urusan makanan, minuman, mana yang halal, mana yang haram. Pernikahan juga mulai diatur bagaimana cara pernikahan, akad-akad dan sebagainya. Jual beli, Nabi mulai mengatur. Banyak mulai turun wahyu tentang hal ini. Kemudian perdagangan, kejahatan, hukumannya bagaimana, peperangan dan perdamaian, adab dan moral. Ini mulai diturunkan detail di saat di Madinah. Ini salah satu perbedaan antara ada surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Ya, ini kita harus memahami itu. Muhammad kemudian sekaligus menunjukkan eksistensi beliau sebagai pemimpin, penguasa, hakim dan pemimpin militer di Madinah. Ini sudah mulai menata peperangan, menata tentara dan sebagainya, ada pasukan penjaga dan sebagainya mulai ditata di sini. Ini tahap-tahap yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, maka kita perlu melihat ada perintah-perintah penting di awal hijrah Nabi. Di antaranya adalah pada tahun 2 Hijriah, yaitu 2 tahun Hijriah, turun perintah puasa di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183 kita sudah kenal ya. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu diwajibkan mulai di tahun kedua Hijriah. Kemudian dilanjutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim yang mampu di surat Ad-Dariyat ayat 19. Kemudian ada prosesi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa Yerusalem ke Ka'bah di Mekah. Simbol berakhirnya era nabi-nabi Israel beralih ke Muhammad. Ini di surat Al-Baqarah ayat 144. Jadi kiblatnya dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi ini sebuah proses yang luar biasa. Nah, ini contoh perintah penting di awal hijrah ya, tentang puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka kemudian langsung para sahabat melaksanakan puasa di Madinah itu.
Kemudian ada lagi, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kemudian para sahabat mulai mengalokasikan sebagiannya untuk zakat. Kemudian ada perpindahan kiblat, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau jenengan nanti datang ke Madinah, ya, itu ada namanya Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Ini fotonya, ini gambarnya. Di situ adalah proses di mana Nabi mulai memindahkan kiblat dari arah Yerusalem ke Masjidil Haram. Ya, atas izin Allah. Ini sesuatu yang sangat penting.